Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menyaksikan video saya ini. Pada pertemuan yang ke-8 ini atau chapter 8 ini saya akan menjelaskan tentang keamanan information system atau keamanan suatu sistem informasi pada suatu perusahaan, baik itu website maupun sistem intranet maupun internet. Adapun materi saya saat ini itu saya adopsi dari buku manajemen information system yang berjudul tentang Managing Digital Firm edisi ke-12. Baiklah, kita masuk saja. Nah, di sini ada tujuan Bapak Ibu. Kenapa tujuan materi pertemuan kita pada kesempatan ini tentang kenapa suatu sistem itu mudah direntas atau mudah disalahgunakan, dan juga apa sih dari security business value, dan apa saja alat kontrol maupun kebijakan seperti kebijakan, polisi dan lain-lain untuk menjalankan atau mengimplementasikan security dalam suatu information system tadi. Yang kedua, komponen apa saja ataupun organisasi framework apa yang bisa digunakan dalam mengamankan dan menjadi kontrol dalam implementasi information system tadi. Dan yang selanjutnya adalah the most important tools adalah tools yang apa sih yang bisa digunakan, baik itu software maupun hardware maupun software yang bisa digunakan untuk menjaga information resources yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, ini adalah salah satu contoh. Jadi yang namanya komputer, Bapak Ibu sekalian, yang namanya komputer ataupun laptop yang sudah saya jelaskan sebelumnya, laptop, mobile phone, smartphone yang sudah terkoneksi ke internet, itu sangat rentan sekali disalahgunakan ataupun direntas oleh pihak lain. Ya, seperti ya kalau di slide ini dicontohkan tentang Facebook, ya kan, penyalahgunaan scam password dan lain-lain. Tapi juga kita baru mendengar tentang informasi pencurian data atau penjualan data dari salah satu e-commerce yang terbesar di Indonesia. Di internet sana, ya kalau tidak salah dijual sekitar 70 jutaan ke atas harga dari semua pelanggan, baik itu email, mungkin juga kartu kredit dan lain-lain, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga kita melihatkan, Bapak Ibu sekalian, apa sih yang menyebabkan, yang menjadi faktor dari yang mendukung dari security ataupun keamanan tadi, keamanan suatu sistem informasi. Yang pertama itu adalah security, Bapak Ibu. Security ini termasuk dari policy, prosedur ataupun technical, pengukuran teknikal yang digunakan untuk mencegah seseorang itu orang yang tidak memiliki akses itu dapat masuk ataupun dapat mengakses suatu information system tadi. Ya, sebagai contoh kecil misalnya Bapak Ibu sekalian, dalam meletakkan ruangan server misalnya, atau kita memilih ruang server itu, kita juga harus memiliki kebijakan ataupun pertimbangan sehingga posisi server tadi tidak dapat diakses oleh semua orang tadi. Misalnya pada tahun 2003, misalnya Universitas Bina Dharma itu memindahkan servernya information system yang dulu di kampus lama dipindahkan ke kampus baru, itu letaknya di lantai 4. Kenapa dipilih lantai 4 misalnya, Bapak Ibu sekalian? Karena memang akses menuju ke sana itu tidak semua orang bisa mengakses ke lantai 4, ya kan? Jadi walaupun bisa menuju ke sana, otomatis setelah melewati tahapan-tahapan misalnya satpam atau security, ruang dosen dan lain-lain. Jadi ya, sebelum sampai ke lantai 4 bisa dicegah terlebih dahulu. Yang kedua, mungkin pertimbangan adalah kalau terjadi banjir
ataupun badai yang bisa menyebabkan down-nya server information system tadi. Nah, selanjutnya adalah kontrol Bapak Ibu. Di sini kontrol itu termasuk dari metode, policy ataupun prosedur-prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa aset-aset itu berjalan ataupun safety dan juga memiliki keamanan yang baik, dan juga memiliki record dan juga berdasarkan, jadi metode ini kita berdasarkan dari standar-standar yang telah ditetapkan mungkin dari badan internasional, badan independen internasional, atau juga badan badan nasional independen, misalnya ISO. Kalau di sini ISO 28.000 something Bapak Ibu sekalian. Nah, yang selanjutnya itu adalah kenapa sih sistem itu bisa diretas ataupun diretam dihack ataupun diretas oleh orang lain. Itu adalah namanya yang pertama itu adalah accessibility dari networknya tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap network itu information system yang memiliki network yang bagus, itu salah satu faktornya Bapak Ibu. Akan sangat sulit oleh orang luar untuk menyusup ke dalam sistem tadi Bapak Ibu sekalian, karena sistem tadi telah mungkin unscript ataupun diberi security yang lebih handal tadi. Yang kedua adalah hardware problem, ya masalah konfigurasi, ya kan, terus masalah standar tadi, itu bisa juga menjadi lubang atau celah dari information system tadi. Dan juga software problem Bapak Ibu, programming ataupun juga coding yang dilakukan, coding pada information system itu mungkin memiliki celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang luar. Jadi misalnya kalau zaman dulu tuh ada SQL injection. Jadi kita bisa memasukkan perintah ke dalam address browser, sehingga kita bisa menginputkan data yang baru tadi di dalam database tadi. Yang selanjutnya disaster Bapak Ibu. Disaster ini bisa gempa bumi, banjir yang saya sebutkan tadi, bisa juga gunung meletus dan lain-lain. Kalau di Indonesia posisi yang paling aman dari disaster ini yaitu adanya di Pulau Kalimantan. Jadi kalau maksudnya yang posisi aman itu, Pulau Kalimantan itu termasuk salah satu pulau yang pulau yang paling tua dan tidak memiliki resiko gempa yang tinggi tadi. Kalau kita lihat di Sumatera, di Jawa, itu kan salah satu termasuk banyaknya gunung berapi, dekat dengan laut dan sebagainya. Maka dari itu biasanya kenapa ibu kota Indonesia itu dipindahkan ke Pulau Kalimantan. Mungkin salah satu faktornya itu tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, juga adalah penggunaan network atau komputer di luar dari kontrol perusahaan Bapak Ibu. Itu tadi kadang-kadang kita tidak bisa, seharusnya semua komputer yang connect ke jaringan suatu perusahaan itu wajib dikontrol oleh perusahaan Bapak Ibu. Jangan sampai ada laptop maupun device yang bisa melakukan menyusup menggunakan jaringan lokal tadi. Nah, di sini saya akan melihatkan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya langsung aja Bapak Ibu sekalian. Saya akan bercerita satu kasus mungkin Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu bisa cek di internet. Jadi kalau dilihat di layar kita Bapak Ibu sekalian, ini adalah bentuk dari hardware
yang mengamankan ataupun yang menjadi arsitektur dari web based application kayak gitu. Ada satu server, ada operating systemnya, terus ada bagaimana dia bisa mengamankan ini jadi artinya ini Bapak Ibu ini dari segi hardware dan software tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi jangan lupa juga Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2001 yaitu salah satu bank terbesar di Indonesia yaitu pada tahun 2001 bisa dicek Bapak Ibu sekalian, ada kasus yang sangat spektakuler, yaitu pembobolan internet banking milik salah satu bank terbesar di Indonesia. Dan kasus tersebut dilakukan oleh mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media sosial pada zaman itu, media online. Si hacker ini bukan suatu bukan ahli komputer ataupun lulusan dari teknik informatika atau ilmu komputer, tapi dia adalah insinyur kimia, ya kan. Nah, di sini sebut saja si Agus ini melakukan Bapak Ibu melakukan hacking ataupun melakukan pentasan dalam satu sistem internet banking tersebut, bukan melalui melalui hardware dan softwarenya Bapak Ibu, tetapi si Agus ini melalui usernya Bapak Ibu sekalian, melalui user dari si nasabah bank tersebut. Jadi seperti kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ya kan. Jadi si Agus ini membuat alamat atau website yang sama persis dengan website yang ada pada internet banking tersebut Bapak Ibu sekalian. Misalnya kalimat tersebut dilakukan dengan membuat alamat yang sama persis dengan alamat website internet banking tersebut. Nah, hasilnya Bapak Ibu sekalian, karena ketidaktahuan si user tadi atau si nasabah tadi, pada saat dia mengklik atau memasukkan alamat yang salah, yang tidak sesuai dengan internet banking tadi, maka website yang palsu tadi itu terbuka sama persis, jadi duplikasi dengan website yang asli internet banking pada bank tersebut tadi. Setelah dibuka, dimasukkan username dan password, dikliklah login. Pada saat diklik login, Bapak Ibu sekalian, otomatis password dan login tadi itu tersimpan di database si website palsu tadi yang dimiliki oleh si Agus tadi. Jadi dia memiliki beberapa domain alamat internet banking yang sama persis dengan yang aslinya tadi Bapak Ibu. Hasilnya ribuan data nasabah itu tersimpan di dalam alamat website palsunya si Agus tadi Bapak Ibu sekalian. Sehingga dia mengumpulkan data-data tadi dan membuka data-data menggunakan username dan password milik si nasabah tadi ke alamat yang asli tadi Bapak Ibu sekalian. Tapi itu tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi si pemilik bank pada saat itu memang agak sedikit sombong pada saat itu. Artinya si pihak bank mengatakan bahwa internet banking kami tidak sudah memiliki sistem keamanan yang canggih, bla 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 bla. Tapi dia lupa Bapak Ibu sekalian bahwa si user, si nasabah itu tidak dididik atau tidak dilatih dengan maksimal Bapak Ibu sekalian. Hasilnya, ya kan, dengan mengikuti celah dari
ataupun kelemahan dari si nasabah tadi, si Agus tadi membuat satu duplikasi yang apa tuh, yang baik tadi, yang apa tuh, yang menyerupai si internet banking tadi. Alhasil, ya kan? Alhasil eh, kalau tidak salah si Agus ini tidak mengambil datanya, tidak mengambil atau tidak melakukan transaksi apapun di dalam internet yang asli, tapi si Agus ini menunjukkan kepada pihak bank bahwa pendidikan ataupun pelatihan kepada nasabah itu sangat penting untuk memastikan bahwa si nasabah tadi benar-benar mengunjungi situs atau website yang sudah benar tadi Bapak Ibu. Hasilnya kalau tidak salah semua domain yang dimiliki oleh si Agus tadi itu diambil alih oleh si siapa itu nama itu si Agus tadi. Hasilnya dibeli oleh bank tersebut. Jadi itu salah satu contoh Bapak Ibu tentang security dalam information system. Jadi security itu tidak hanya di bidang hardware maupun software Bapak Ibu sekalian, tapi juga kita harus melihat dari segi manusianya juga, brand-brandnya juga Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tentang internet tadi yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu, bahwa network itu, internet itu network open to anyone. Jadi semua pun bisa masuk, bisa kemana-mana, ya kan. Size of internet means abuse can have wide impact. Jadi semuanya pun bisa ya terkoneksi satu sama lain ke seluruh dunia Bapak Ibu sekalian. Saya akan balik ke kemana tuh, ke wireless kalau salah, iya. Mana wireless? Di dalam penggunaan ada studi kasus yang lain Bapak Ibu sekalian, ada penggunaan wireless umum misalnya di di tempat-tempat umum, misalnya di fast food maupun di mall. Usahakan Bapak Ibu sekalian, usahakan kita tidak menggunakan wireless ataupun wifi yang free tadi untuk mengakses alamat-alamat ataupun aplikasi yang sangat penting bagi kita, misalnya melakukan transaksi pembayaran ataupun melakukan transaksi keuangan menggunakan mobile banking ataupun internet banking tadi Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu bahwa posisi dari wireless tadi itu milik siapa. Kita tidak tahu, bahwa kita tidak bisa menuntut Bapak Ibu sekalian kalau terjadi penyalahgunaan network wireless tadi Bapak Ibu. Artinya begini Bapak Ibu, sewaktu kita menggunakan misalnya wireless tersebut Bapak Ibu, menggunakan wireless dari misalnya katakanlah McDonald, kalau kita lagi makan McDonald, kita pakailah wireless McDonald tadi. Nah, kita tidak tahu Bapak Ibu arah dari perjalanan wireless tadi Bapak Ibu. Ya kan, networkingnya tadi nggak tahu kemana. Saya takutnya, misalnya kita takutkan bahwa si wireless tadi itu masuk ke pintu ataupun dibuat oleh seseorang di luar McDonald tadi, sehingga bisa mengakses semua data-data kita. Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengakses misalnya wifi di Bina Dharma misalnya Bapak Ibu sekalian, ataupun internet di Bina Dharma, semuanya itu akan lewat data kita tadi. Untuk bisa mengakses internet itu akan melewati server tertentu di Bina Dharma. Itu ada namanya tuh, ada gate, ya kan? Ada pintu gerbangnya.
ada pintu gerbangnya. Nah, semua akses internet lewat di situ Bapak Ibu sekalian. Nah, bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita akses kita di apa tuh di yang wifi gratis, kita tidak tahu alur data tadi balik kemana Bapak Ibu sekalian. Nanti di semua akses yang kita masukkan tadi itu bisa di scanning semua oleh pemilik wireless tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi password kita, username kita itu bisa sangat gampang diidentifikasi oleh si punya wifi yang gratis tadi Bapak Ibu. Jadi usahakan jangan terlalu sering menggunakan apa namanya tuh internet yang gratisan atau wifi untuk akses yang penting-penting bagi kita tadi, termasuk internet banking dan lain-lain. Jadi di sini ini ada wireless security challenges, tadi ada RFID, SSID ya. Kalau kita SSID ini seperti kalau kita lihat Bapak Ibu misalnya free wifi, McDonald free wifi, Bina Dharma access point. Nah, itulah namanya SSID Bapak Ibu. Ya, jadi ini juga ada security-nya juga, tapi security di sini tidak terlalu dalam wireless itu tidak terlalu secure dalam menjamin informasi-informasi yang lewat di sana tadi Bapak Ibu. Apalagi cuman tidak memiliki router ataupun peralatan yang canggih seperti Cisco maupun Mikrotik tadi. Ini virus saya lewatkan saja Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Saya akan menceritakan lagi Bapak Ibu sekalian, menceritakan lagi salah satu teknologi atau tools untuk memproteksi information resources yang ada di di suatu perusahaan tadi. Kalau di sini adalah firewall Bapak Ibu sekalian. Firewall ini adalah suatu software Bapak Ibu yang ditanamkan di server sehingga dia bisa kayak jadi sapam pas masuk ke suatu mall ataupun masuk ke suatu perusahaan ataupun gedung tadi Bapak Ibu. Dia di screening satu-satu data masuk tadi. Tit tit tit. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, firewall ini merupakan salah satu software yang bagus ataupun yang baik yang wajib diimplementasikan dalam suatu perusahaan. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita pakai firewall yang gratisan. Jadi kita belilah suatu firewall ataupun software firewall ini yang memiliki lisensi yang atau keamanan yang sangat baik di seluruh dunia. Jadi untuk jadi data kita tuh lebih berharga daripada harga firewall tadi Bapak Ibu. Jadi seperti di sini ya kan, di sini ada outer firewall, ada web server tadi Bapak Ibu, ya kan? Nah, di sini kita melakukan penginputan Bapak Ibu, penginputan polisi siapa yang boleh masuk ke dalam server tadi, siapa yang boleh mengakses internet ataupun jaringan network kita tadi Pak Ibu. Jadi kita meletakkan polisi kebijakan, kalau si A tidak boleh masuk sini Bapak Ibu. Termasuklah kebijakan-kebijakan misalnya memainkan YouTube ataupun mungkin video porno ataupun gambar-gambar yang tidak bagus kita letakkan di dalam polisi tadi. Sehingga dia pada saat dia di sini sistem tadi Bapak Ibu sekalian, dia sudah terjaring di sini tadi, sehingga pada saat internet masuk ke sini dia sudah aman posisinya tadi Bapak Ibu. Tapi dengan catatan tadi Bapak Ibu sekalian bahwa kita memilih firewall tadi harus memilih firewall yang sesuai standar internasional maupun yang lain-lain. Jadi database juga, data-data ataupun informasi di dalam database ini juga sudah aman Bapak Ibu sekalian. Nah, usahakan Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau perusahaan itu biasanya mau hemat
Jadi dia meletakkan web service, web server maupun information system perusahaan dan database itu dalam satu server tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, ada baiknya kita pisahkan tadi Bapak Ibu sekalian, kita pisahkan satu dengan yang lain tadi. Jadi kalau ini ada terkena virus ataupun diserang, otomatis kita masih ada backup satu sama lainnya Bapak Ibu. Jadi kalau mati cuma satu ini yang mati, yang ini tidak mati Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan database Bapak Ibu. Database di sini dalam bentuk server juga. Jadi kita bisa pisahkan dengan, jangan digabung dengan satu server yang ada di dalam satu sistem tadi. Nah, setelah itu di dalam ini tadi baru si klien-klien atau komputer ataupun unit-unit itu mengakses semua sistem tadi. Misalkan saya contohkan Bapak Ibu sekalian, ini adalah e-learningnya Bina Dharma, ya kan? Jadi e-learning Bina Dharma itu bisa diakses di dalam dan juga di luar tadi, tapi memiliki sistem keamanan yang tangguh tadi yang bernama firewall tadi. Ya, firewall ini sebagai filter lah, filter siapa-siapa yang boleh masuk, siapa-siapa yang tidak boleh masuk Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita Bapak Ibu sekalian, ya kan, di sini kita kadang-kadang mungkin yang telah pada saat ini sistem keamanan yang baru itu Bapak Ibu sekalian, bukan saja pada dari segi password dan lain-lain Bapak Ibu sekalian, tapi juga misalnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan juga atau mengalami, misalnya saya mau buka email saya, Gmail saya, ya kan. Biasanya saya menggunakan laptop saya ini, tapi dalam keadaan sesuatu hal yang genting saya menggunakan laptop saya atau menggunakan komputer orang lain. Nah, otomatis ya kan si sistemnya Gmail itu mendeteksi bahwa mengasih tahu atau memberi informasi kepada kita bahwa alamat email itu diakses oleh perangkat keras yang lain ataupun laptop ataupun komputer yang lain Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena dia mengakses dari MAC address ataupun dari suatu laptop tadi. Jadi kalau kita misalnya sudah membuka email ataupun Facebook ataupun sosial media dalam laptop kita pribadi, terus kita buka sosial media ataupun email tadi di komputer orang lain, otomatis itu terkirim notifikasi ke kita tadi. Bagaimana mereka tahu bahwa kita melakukan atau membuka email menggunakan device lain, itu menggunakan suatu MAC address yang ada dalam handphone maupun laptop tadi Bapak Ibu. Nah, celakanya Bapak Ibu dengan hal seperti ini, kalau laptop kita hilang, terus handphone kita hilanglah semua Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, sistem keamanannya sudah memakai GPS. Jadi kalau biasanya kita buka email, buka Facebook itu di Palembang, pada saat kita mau buka di Singapura maupun Malaysia, otomatis akan datang lagi suatu notifikasi yang terbaru lagi ke kita bahwa email Anda, misalnya email Anda dibuka di KL, apakah itu Anda? Nah, itu ada salah satu bentuk sertifikat atau otorisasi yang digunakan ataupun yang untuk memastikan bahwa sistem itu digunakan oleh orang yang tepat tadi Bapak Ibu sekalian. Ini sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita memastikan tentang cloud. Di sini ada membahas tentang cloud computing Bapak Ibu sekalian. Di sini adalah security control problem described this case, ya kan? Ini sebenarnya adalah security in cloud, responsibility the security reside with company owning the data. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, saya juga punya pengalaman tentang bagaimana mengimplementasikan sebagai pengguna cloud computing yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan global Bapak Ibu sekalian. Kenapa cloud itu
saya sangat menyarankan bahwa apa namanya itu eh, biasanya saya menyarankan kepada perusahaan maupun instansi pemerintah itu menggunakan cloud saja Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena memang biayanya itu dibayarkan tiap tahun Bapak Ibu sekalian. Tapinya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu biasanya fix per tahun. Misalnya kalau biaya cloud itu misalnya 15 juta setahun. Ya cuma 15 juta Pak. Jadi bisa kita anggarkan bahwa biaya server cloud tadi cuma 15 juta. Nah, kalau memang Bapak Ibu sekalian, kalau kita pakai punya server kita sendiri maupun jaringan kita sendiri tadi Bapak Ibu sekalian, kita cuma membeli server sekali, tapi juga tidak mengeluarkan biaya yang lain-lain, cukup sekali saja, cuman pembayaran internet tiap bulan. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, masalah kita harus misalnya meng-hire seseorang untuk melakukan mengelola server tadi. Kita harus juga melakukan maintenance dan juga melakukan security yang aman, harus membeli firewall dan lain-lain tadi Bapak Ibu sekalian. Dan juga kalau keamanan ada virus tadi Bapak Ibu sekalian, otomatis kalau server kita tidak bagus, tidak memiliki suatu security yang handal, otomatis akan jebol. Nah, biaya seperti itu Bapak Ibu itu akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan tersebut. Lain kalau kita menyewa ataupun meletakkan sistem kita mungkin ke sistem ke cloud ataupun ke bisnet ataupun ke telkom. Jadi kita ada hitam di atas putih perjanjian bahwa salah satu perjanjian itu misalnya masalah keamanan, pertanggungjawaban, security dan juga keberlangsungan server tadi 24 jam. Kalau harus 99% harus jalan. Jadi kalau ada masalah segala macam itu bisa ditanggung oleh pihak ketiga tadi, di mana tempat kita meletakkan information system tadi Bapak Ibu sekalian. Tapi memang tadi biayanya kita kita harus membayar biayanya per tahun tadi, ya kan? Ada biaya perawatan, ada biaya yang harus kita bayarkan. Tapi tadi biaya tadi fix Bapak Ibu. Walaupun ada bencana alam, ada serangan, ada komputer kita down atau server kita down, itu yang ditanggungnya adalah pihak ketiga tadi. Tergantung dengan kesepakatan awal kita dengan mitra bisnis tadi ataupun dengan telkom ataupun bisnet yang menyediakan cloud service tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi ya itu tadi memang dan masalah upgrade juga kita telah sesuaikan dengan kebutuhan tadi. Misalnya kalau kita memilih meletakkan sistem information system kita di cloud, otomatis kita akan memilih sesuai spesifikasi yang sesuai dengan sistem yang kita punya tadi Bapak Ibu. Kadang-kadang ini ada satu lagi masalah kalau kita memiliki server sendiri. Otomatis setiap 5 tahun Bapak Ibu sekalian, dengan teknologi yang semakin maju, ya kan, dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, otomatis software juga berkembang cepat dan pergerakan data juga semakin cepat Bapak Ibu sekalian. Otomatis kita harus mengupgrade, meningkatkan kemampuan server kita tadi. Artinya setelah 5 tahun ataupun setelah 3 tahun kita wajib menambah atau mengupgrade atau mengganti server yang kita punya tadi. Karena ya mungkin 1 ataupun atau 2 tahun perkembangan software itu sangat tinggi Bapak Ibu. Sama lah kita membeli smartphone tadi Bapak Ibu. Pada saat kita membeli smartphone, pada saat kita mau misalnya smartphone kita versi yang lama, pada saat kita mau install WhatsApp ataupun install Facebook, itu sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu sekalian. Nah inilah mungkin kekurangan atau kelemahan kalau kita meletakkan server di cloud ataupun di tempat kita sendiri tadi. Jadi itu saja untuk materi keamanan sistem informasi pada kesempatan ini. Ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah.
Kalau ada pertanyaan maupun diskusi, silakan hubungi saya via WA ataupun komen di YouTube saya, channel saya ini. Semoga kita akan ketemu lagi di channel-channel berikutnya. Jadi sampai sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.